Selamat datang Mas Agam Subarkah. Halo, selamat datang Mas Henry. Selamat datang di tempat kita berpodcast. Selamat datang juga. Iya, jadi saya nggak tahu nih sebenarnya yang nge-podcast siapa. Siapa ya? Oke, saya ketemu sama Mas Agam ini karena diperkenalkan oleh seorang rekan saya yang beliau juga berkecimpung di ranah sustainability. Dan Mas Agam ini ternyata adalah orang yang juga punya passion di situ. Betul. Iya kan? Nah, Mas Agam boleh ceritain nggak sebenarnya siapa seorang Agam Subarkah? Saya itu sebenarnya orang biasa lah ya, orang biasa yang punya mimpi besar. Dan dulu itu tuh dari kecil memang saya selalu diajarkan oleh nenek saya gitu ya, kalau kamu hidup gitu ya, walaupun sesusah apapun hidup, yang penting kamu punya ilmu yang bermanfaat. Dan sekarang itu akhirnya saya mendirikan sebuah organisasi, sebuah PT namanya Cendekia Iklim Indonesia. Dan saya menjadi CEO dan foundernya di situ, yang isinya adalah ilmuwan-ilmuwan ya, atau expert-expert di bidang sustainability, yang mereka juga seorang praktisi di bidang sustainability di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah kapal mimpi saya gitu ya, untuk memberikan dampak ke Indonesia. Oke. Nah, yang menarik nih Mas Agam, sustainability. Nggak banyak orang tahu tentang sustainability. Kenapa seorang Agam Subarkah nih tiba-tiba ngomongin sustainability? Iya. Jadi saya juga mungkin bagi generasi saya gitu ya, sustainability itu juga baru banget kan, dari baru 5-10 tahun ini ya, gempar gitu ya. Dulu awalnya itu saya in touch dengan sustainability ini tuh waktu saya kuliah. Jadi waktu itu salah satu dosen saya mengajak saya untuk riset, dan risetnya ini di bidang sustainability waktu itu adalah sustainable energy atau energi terbarukan. Dari hasil riset tersebut kita memberikan policy paper gitu ya ke pemerintah untuk menjadi rencana umum energi nasional waktu itu. Dan semenjak itu saya kok passionate gitu ya, jadi kayak saya melihat sustainability itu sangat penting gitu ya. Itu tuh sangat dekat sebenarnya sama kita. Mungkin selama ini orang-orang melihat sustainability itu tuh hanya kayak apa ya, awang-awang gitu ya, yang kayak sebuah ide saja, angan-angan saja. Padahal sebenarnya setiap hari itu tuh kita bisa melakukan sustainability action gitu, atau kegiatan-kegiatan yang bisa mereduksi emisi kita dan juga untuk kelestarian gitu. As simple as saat kita menggunakan public transport, mengganti minuman, tidak menggunakan botol plastik lagi, menggunakan tumbler, itu kan sudah menjadi kegiatan-kegiatan di bidang sustainability. Cuma untuk expertise saya sendiri sebenarnya adalah sustainability untuk korporasi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mereka penyumbang emisi besar, dan bagaimana mereka bisa mereduksi emisi mereka. Nah, sebelum ngobrolin lebih jauh tentang hal itu, tadi kan Agam Subarkah dikasih tahu bahwa kamu haruslah memiliki ilmu yang bermanfaat. Iya kan? Ilmunya apa sih yang Mas Agam sudah pelajarin? Kuliahnya, backgroundnya apa sih sebenarnya? Iya, menariknya background saya sebenarnya hukum. Ini hukum tapi ngomongin sustainability. Itu apa hubungannya? Iya, apa hubungannya? Jangan-jangan kalau nggak susah dihukum gitu. Iya, betul. Jadi sustainability kan memang banyak aspeknya gitu ya. Salah satu aspeknya itu tuh adalah sebenarnya ada di hukumnya juga gitu. Jadi bagaimana membuat integritas dari kegiatan-kegiatan sustainability itu tuh bisa lancar. Nah, S1 saya memang hukum, S2 saya itu adalah Master of Energy and Resources Law. Hukum juga tapi lebih ke technical part. Nah, sustainability itu sebenarnya kalau saya lama bekerja di NGO dan juga di private sector, di mana biasanya kita melakukan pekerjaan itu tuh bersama-sama gitu ya. Jadi ada technical partnya, ada regulatorinya, ada di bagian economical benefitnya gitu ya. Jadi
Regulatori atau masalah hukum di Indonesia untuk sustainability itu menjadi barrier yang pertama sebenarnya. Jadi banyak sekali aktor-aktor perusahaan yang sebenarnya terdampak gitu ya, tidak bisa mencapai targetnya mereka untuk sustainability karena masalahnya di legalnya, masalah regulasinya yang belum ada, masalah regulasinya yang masih menghalangi. Jadi itu yang membuat orang-orang itu sulit untuk bertransisi seperti itu, Mas. Nah, mimpimu waktu kecil sebenarnya apa sih, Mas? Ini hukum, ya. Mimpimu sebenarnya kecilnya apa ini? Iya. Jadi cukup unik ya sebenarnya, kayak orang hukum, orang itu sustainability gitu ya. Jadi dulu itu tuh kalau aku bilang mimpi ya. Aku bilang kalau pas kecil sama dewasa beda mungkin. Mimpiku pas kecil dulu pengen jadi dokter, Mas, karena memang sebenarnya udah ada jiwa untuk melayani lah ya, pelayanan. Tapi waktu sudah kuliah gitu ya, mimpi aku tuh aku pengen membuat perusahaan ini sebenarnya, karena memang tidak banyak gitu ya di Indonesia itu tuh yang sebenarnya banyak yang punya expertise gitu ya, banyak kan sudah jadi in-house gitu ya, in-house di perusahaan masing-masing, tapi jarang sekali gitu ya yang memang bekerja bersama, padahal untuk menyelesaikan satu project gitu ya di bidang sustainability ini itu butuh banyak expert di banyak bidang. Nah, mimpi saya sebenarnya kalau saya bilang bukan mimpi ya, purpose of life aja kali ya, tujuan hidup saya gitu ya. Saya itu dari dulu tuh suka bertransformasi. Saya suka akan transformasi buat diri saya ataupun buat sekitar saya. Jangan-jangan waktu itu diinspirasi sama Star Wars gitu. Betul. Jadi transformasi pindah ke transformasi kayak transformer mungkin ya, Mas ya. Jadi transformasi bagi saya itu tidak harus besar gitu ya. Jadi kalau mungkin orang bilang bahwa transformasi itu harus satu dunia, satu Indonesia, enggak, pelan-pelan saja dari mulai diri kita, sekitar kita. Nah, saat saya menganggap purpose of life itu kayak Pancasilanya gitu ya, value of life-nya gitu ya. As long as saya mendapatkan itu. Jadi misal nih saya bisa ngobrol nih hari ini dengan Mas Henry, terus didengar sama teman-teman gitu. Akhirnya terinspirasi untuk melakukan transformasi di kehidupannya, ataupun nanti ternyata ada ya bidang kayak gini ya, saya mau pengen mengejar mimpi kuliah di kayak gini ya gitu. Nah, itu bagi saya sudah cukup gitu. Untuk membantu orang untuk bertransformasi seperti itu. Nah, poin transformasinya tadi Mas Agam pernah bilang karena mengerjakan proyek bareng dosen. Nah, tapi ngerjain proyek bareng dosen tuh kan proyeknya dosen. Apa yang menjadi turning point di diri Mas Agam? Ini kan pengen cita-cita kecil dari dokter, mungkin karena kecilnya cita-cita kecil kan kalau nggak dokter, pilot. Jadi kayak nggak dikenalin banyak. Iya, banyak. Kemudian begitu kuliah waktu itu cuma mungkin kuliah hukum, kemudian ngerjain project sama dosen. Nah, turning point apa yang melihat bahwa ini kok sesuatu yang memang impactful atau sesuatu yang gimana, Mas? Jadi waktu itu gitu ya, waktu itu saya itu tuh geram sih sebenarnya. Geram dalam arti kayak saya melihat waktu itu sudah mulai banyak sekali bencana alam, banjir. Saya tinggal di Salatiga, Mas. Salatiga itu adalah kota kecil. Waktu itu saya ingat banget, dan kita adalah di elevasi yang tinggi gitu ya. Dulu Salatiga dingin banget, tapi mulai lama-lama itu panas. Bukan cuma panas, Salatiga juga sempat banjir. Karena ada penggundulan hutan di beberapa area yang harusnya diprotek gitu. Nah, waktu itu saya gemes. Gemesnya itu tuh, loh, ini harusnya daerah-daerah yang dilindungi kok tidak dilindungi gitu ya, malah harus ditebang hutannya dan lainnya. Lalu saya melihat juga mulai banyak berita gitu ya, banyak berita di mana-mana sih, climate crisis, perubahan iklim dan lain-lain. Dan kegemesan saya ini tuh melahirkan seakan-akan energi baru lah, saya bilang energi di mana saya harus melakukan sesuatu gitu untuk lingkungan, karena secinta itu saya dengan lingkungan ya. Kalau kita nggak punya lingkungan yang baik untuk dihuni, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun gitu ya. Bayangkan misal nih kekeringan gitu ya. Kalau dengan kekeringan kita nggak akan bisa nanam padi atau nanam jagung, nggak bisa makan gitu. Jadi efeknya ini multiplier.
Dulu waktu kuliah di hukum itu sebenarnya salah satu konsentrasi saya adalah di hak asasi manusia. Jadi saya dulu sempat diundang ke Geneva, ke PBB. Itu pertama kali saya naik pesawat, saya nangis di depan bandara gitu ya. Gila ya, kenapa saya bisa sejauh ini perjuangan waktu itu? Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan gitu ya? Enggak, waktu itu saya mewakili Indonesia untuk kompetisi hak asasi manusia di dunia gitulah ya. Nah, melihat alam Switzerland waktu itu yang sangat cantik sekali gitu, saya bilang, aduh, andai ya Indonesia punya alam yang sangat bagus gitu ya. Tapi andai kita juga melindungi, kita juga melakukan hal-hal yang bisa mereduksi emisi dan yang lainnya, ini kayaknya akan sangat bagus gitu. Dan saya melihat saat saya balik ke Indonesia, sebenarnya yang peduli itu banyak mas, saya bilang. Kalau yang peduli itu tuh menurutku banyak gitu. Cuma bagaimana melakukannya dari step by step, bahkan aku melihat gitu ya, bukan cuma kita sebagai individual, korporasi, pemerintah sudah mulai mengarahkan ke situ semua gitu. Tapi memang butuh adanya enabler dan semua enabler ini tuh harus bekerja sama gitu ya, untuk gotong royong, karena gotong royong untuk bumi ini gitu ya. Biar bumi ini tidak semakin panas lagi, biar tidak semakin banyak dampak-dampak dari perubahan iklim itu kita harus bergotong royong bersama-sama seperti itu. Karena tidak bisa diselesaikan oleh satu ilmu saja. Betul, betul. Oke. Mas Agam, ini before ya kita masuk lebih dalam dan dalam lagi. Ada nggak perasaan kamu tadi Mas Agam terkait masa depan atau kecemasan selain kecemasan alam tadi? Ada mas, jadi sampai sekarang pun gitu ya, kalau saya bilang gitu, saya masih single dan saya masih belum memutuskan akan punya anak apa tidak, karena bagi saya nggak tahu nih bumi ini akan selamat apa tidak dalam beberapa puluh waktu tahun lagi gitu ya. Saat pasti saya hidup ataupun anak-anak saya nanti ataupun saya melihat ponakan-ponakan saya gitu ya, saya selalu sedih loh melihat mereka, karena bagi saya kayak we are always taking for granted gitu. Exactly. Dan saat kita melihat anak cucu kita nanti gitu ya, apakah mereka bisa menikmati yang sama? Itu belum tentu gitu. Dan kecemasan itu yang membuat saya itu tuh kayak, aduh kok saya pengen ya gitu, kayak gemes gitu. Mungkin saat pas saya lihat Greta Thunberg gitu ya, sama perasaannya kayak orang kok kayak gini banget ya, kok nggak bisa kita melakukan something ya gitu. Sehingga saya mulai belajar lebih dalam tentang ESG, tentang yang climate sustainability dan yang lainnya. Karena memang saya pengen menjadi salah satu aktor di situ gitu ya. Saya nggak bisa sendiri. Ekspertis saya di hukum gitu ya, bukan di hukum ya. Ekspertis saya di bidang hukum gitu ya. Tapi saya saja di ekspertis di bidang hukum tuh sampai mau belajar itu gitu. Karena bagi saya dengan ilmu itu, dengan ilmu yang saya punya, saya bisa memberikan dampak yang mungkin ruang-ruang itu tuh belum terisi oleh orang lain gitu. Jadi ya kalau bukan kita ya siapa lagi? Benar-benar. Ya, oke. Banyak nih, ini kita harus menutup section 1 karena terlalu banyak yang mesti diungkap dari seorang Agam Subarkah. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.